Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan. Injil bagian akhir tadi kita dengar kata-kata Yesus, beri kepada kaisar, beri kepada pemerintah apa yang menjadi hak pemerintah, dan berikanlah kepada Allah, wajib berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Apa maksud kata-kata Yesus itu? Kata-kata Yesus itu memberitahu, mengingatkan kita bahwa sekalipun kami merindukan kebebasan, tetapi kebebasan kami itu ada batas-batasnya. Kami tidak bebas semau kami. Kami tidak bebas semau gue. Ini kata-kata biasa hari-hari. Bebas individu tanpa ada batas-batasnya. Tidak bisa. Kebebasan kita harus dibatasi. Dan dengan pembatasan itu, dengan sendirinya muncul kewajiban-kewajiban etika dan kewajiban-kewajiban moral. Dengan etika dan moral, kita wajib melakukan apa yang wajib kita buat kepada pemerintah. Dan dengan kewajiban moral yang sama, kewajiban etika yang sama, kita juga wajib melakukan apa yang wajib kita lakukan kepada Allah. Saya ajak kita sekarang coba melihat bagaimana kebebasan kita itu dibatasi. Dan kita mesti mengakui itu. Sebab kalau kita tidak mengakui bahwa kebebasan kita dibatasi, maka hidup bersama, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, sampai kelompok negara dan bangsa, itu akan kacau. Nah, pertama, kita punya kebebasan dibatasi oleh faktor-faktor intern di dalam diri kita. Yang saya maksud faktor intern itu adalah umpamanya contoh, saya laki-laki atau saya perempuan. Saya pendek atau saya tinggi. Saya pandai atau saya bodoh. Nah, ini membatasi kita. Jadi, contoh, kalau saya laki-laki, saya tidak bebas semau saya. Saya harus pakai celana panjang. Saya tidak bisa pakai rok. Ya kan? Karena saya laki-laki. Atau karena saya laki-laki, saya tidak boleh pakai anting-anting. Itu akan dibilang kamu gila. Sebaliknya juga seorang perempuan. Perempuan tidak bisa jalan bebas di satu lapangan olahraga dengan buka semua pakaiannya. Laki-laki bisa, tapi perempuan tidak. Kita punya kebebasan dibatasi oleh faktor-faktor intern kita. Contoh lain lagi, seorang yang bodoh tidak bisa dia berjuang untuk menjadi profesor. Tidak bisa, karena batas itu. Itulah pembatasan kebebasan kita. Pembatasan yang kedua juga masih dari faktor luar adalah kita punya kebebasan dibatasi karena faktor lingkungan. Contohnya, negara Indonesia tidak bisa membangun satu lapangan besar untuk olahraga ski. Tidak bisa. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara tropis. Tidak ada es di sini. Mau bangun lapangan olahraga untuk ski bagaimana? Sebaliknya, di negara Swiss, dia tidak bisa membangun negaranya menjadi satu negara maritim. Swiss bukan berada di keliling lautan. Dia dikelilingi oleh gunung-gunung. Kita punya kebebasan dibatasi oleh lingkungan. Tadi dari dalam diri kita, dibatasi juga oleh lingkungan. Sekarang kita sama-sama lihat pembatasan kebebasan kita
karena kebebasan orang lain. Dan karena itu saya tidak bisa bebas semaunya saya, karena ada kebebasan orang lain. Dan disinilah akan terjadi faktor etika dan faktor moral yang menentukan seorang itu menjadi manusia yang benar atau tidak. Saya memberi satu contoh. Saya punya perhelatan. Ada pesta di dalam rumah, di dalam keluarga. Dan saya undang semua anggota-anggota keluarga untuk berkumpul. Dan kami ingin bergembira dengan membuat satu musik yang luar biasa, indah dan besar. Dan kami dengan speaker-speaker yang bagus, kami menampilkan lagu-lagu yang indah dengan bunyi yang keras sekali. Bisakah itu, ibu bapak? Kalau di hutan bisa. Tetapi tetangga kita, kalau ada tetangga di sebelah, saya tidak bisa. Apalagi kalau di tetangga itu ada orang sakit, saya tidak bisa. Walaupun di sini ada perhelatan besar, saya tidak bisa bebas dengan musik yang gede-gede. Karena tetangga di sebelah. Manusia yang di sebelah itu dengan kebebasannya membatasi kebebasan saya. Saya tidak bebas. Yang kedua, contoh yang kedua. Kita semua mengerti bahwa kalau ada lampu merah, kita harus berhenti. Kita tidak bisa menyerobot semausnya saya. Walaupun di Indonesia semua suka menyerobot. Ya, tetapi itu tidak bisa. Dan tidak boleh. Kebebasan kita dibatasi. Kenapa? Karena ada kebebasan manusia lain. Pada lampu merah, jalur lain hijau. Jadi kalau saya menerobos lampu merah, terjadilah tabrakan. Itu kebebasan kita dibatasi. Kita juga tahu ada peraturan pejalan kaki harus berjalan di sebelah kiri. Nah, seorang pejalan kaki dia tidak bisa memutuskan, saya mau berjalan di tengah jalan raya. Tidak bisa. Kalau dia mau coba itu, dia akan ditabrak. Jadi dia harus berjalan di sebelah kiri. Jadi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Dan yang terakhir, dan ini jarang dipikirkan oleh kita, oleh orang-orang Indonesia. Walaupun sudah merdeka 80 tahun, kita jarang memikirkan ini. Kebebasan kita dibatasi oleh generasi yang akan datang. Anak cucu cicit kita. Itu yang membatasi kebebasan kita. Artinya apa? Saya tidak bisa mencaplok semua hasil alam, nikel, emas, batu bara, minyak untuk saya punya diri. Sekarang generasi berikut akan dapat apa? Kita merusak lingkungan kita, merusak bumi kita untuk ketamakan dan kerakusan kita. Kita tidak pikir generasi yang akan datang mereka akan dapat apa. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kebebasan kita yang dibatasi oleh kebebasan manusia lain dan kebebasan kita yang dibatasi oleh generasi yang akan datang, inilah yang membuat kita hidup dengan etika, hidup dengan moral. Apa yang Tuhan Yesus bicara pada hari ini, berikanlah kepada kaisar. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, ini adalah etika dan moral yang mengatur kehidupan kita. Supaya kehidupan kita itu beradab. Supaya ada keadaban publik. Jikalau kita melanggar ini, maka keadaban kita merosot menjadi ketidakadaban. Peradaban kita merosot menjadi kebiadaban. Ketika kita tidak mau, kebebasan kita dibatasi. Nah, ibu bapak, saya tutup permenungan ini. 3
kunci utama yang dapat menuntun kita untuk membangun peradaban yang baik. Membangun satu keadaban yang baik. Seperti yang kita cita-citakan dari satu kemerdekaan. Seperti yang terumus dengan baik sekali di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita bersama. 3 kunci utama untuk membangun keadaban itu. Pertama adalah pemegang poros pejabat, jabatan-jabatan pemerintahan. Mereka mesti menjadi orang utama untuk membangun keadaban itu. Kunci yang kedua adalah pemegang kendali ekonomi. Ini kunci kedua untuk membangun keadaban. Dan kunci yang ketiga adalah warga masyarakat. Ketiga poros ini, poros pejabat, poros pemegang kendali ekonomi, dan poros warga masyarakat bertanggung jawab bersama-sama untuk membangun keadaban publik. Dan kita semua tahu bahwa keadaban publik kita merosot tajam disebabkan juga oleh 3 poros ini. Dari poros pemerintah, kita dengar banyak toh korupsi-korupsi kan. Mereka bertanggung jawab terhadap keadaban yang tidak terjadi. Pemegang kendali ekonomi, kita juga semua tahu. Banyak orang rakus, orang tamak. Ketika mereka bisa menguasai seluruh daerah Indonesia ini. Jumlahnya kecil sekali, hanya 20%, tetapi mereka bisa makan habis 80% hasil Indonesia. Dan sisa kecil saja, 20% hasil dinikmati oleh 80%. Coba lihat itu, pengendali ekonomi. Dan yang ketiga, warga masyarakat juga, kita orang-orang kecil, hati nurani kita itu tumpul. Kita tidak lagi mengingat ada tetangga kita, ada orang lain yang berbeda dengan saya, ada orang yang bukan agama saya, ada orang yang bukan suku saya. Kita punya hati nurani tumpul. Dalam kitab suci, contoh-contoh ini sangat jelas. Sangat jelas. Bagaimana contoh pejabat-pejabat mereka mengatur pemerintahannya sehingga terjadi kemerosotan keadaban. Kita lihat contoh yang paling jelas, Herodes. Ketika Yesus lahir, raja orang Yahudi lahir. 3 raja dari timur datang ke Herodes kan. Di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami mau datang menyembah dia. Herodes terkejut. Artinya apa? Ada pesaing baru. Pesaing baru. Dia katakan kepada 3 raja itu, kamu pergi, sembah raja itu, nanti datang beritahu kepada saya, supaya saya juga pergi menyembah dia. Hatinya jahat. Jahat. 3 raja itu pulang lewat jalan lain. Herodes marah. Apa yang dia buat? Dia bunuh semua anak sulung laki-laki pada zaman itu. Dengan maksud mudah-mudahan pesaingnya ikut terbunuh. Ini terjadi di dalam kehidupan kita sekarang juga. Coba kita lihat kalau kampanye-kampanye. Apa yang terjadi? Orang saling sikut-mensikut. Bila perlu bunuh-membunuh. Supaya kekuatan politik yang bersaing kalau bisa diredam. Herodes contoh yang paling jelas. Karena Kristus Raja Yahudi harus disingkirkan. Yang kedua, kita lihat bagaimana Yesus. Dia masuk bait Allah. Apa yang dia buat? Dia anyam cemeti dari tali. Dan dia pukul semua itu. Orang-orang yang berdagang di bait Allah. Dia jungkir balik mereka punya meja. Penukar-penukar uang dia banting meja-mejanya. Apa yang terjadi? Terjadi kolusi antara
pemegang jabatan pemerintahan dengan pemegang jabatan agama. Kolusi itu terjadi sampai sekarang. Coba kita lihat saja. Kuota-kuota haji dikorup, dicuri. Kolusi antara pejabat dengan ekonomi. Duit itu adalah ekonomi. Orang tidak merdeka. Kita lihat lagi warga masyarakat. Yang saya bilang tadi, tumpul hati nuraninya. Cerita dalam kitab suci adalah seorang kaya dengan Lazarus yang miskin. Orang kaya berpesta pora dengan luar biasa, makanan-makanan enak mewah. Lazarus miskin duduk di pinggir meja, tunggu remah-remah dari roti yang jatuh, sisa-sisa makanan. Coba kita bisa bayangkan itu ya. Bagaimana orang yang makan enak-enak, di sebelah sini itu ada orang yang minta-minta, tidak dipedulikan sama sekali. Tidak dipedulikan sama sekali. Di airport Merauke ada satu orang, dia tidak punya kaki. Dia tiap hari berada di airport itu. Dia sangat kenal dengan saya dan saya sangat kenal dengan dia. Namanya Hermus. Dia tahu kalau ada adik saya ada di airport berarti pastor datang. Dia sangat tahu itu. Jadi kalau adik saya dengan ipar saya ada di airport, dia tanya, pastor datang kah? Saya begitu turun, dia sudah berteriak, pastor! Orang semua tahu di situ, ini pastor. Ya, karena apa? Saya biasanya kasih uang sama dia. Nah, ibu bapak, ini hati yang tersentuh. Nah, saya tutup ini lagi, tutup 2 kali ya. Tadi sudah tutup 1 kali, sekarang tutup 2 kali. Kita ingat anjuran dari Santo Yohanes Pembaptis. Supaya kita pakai kebebasan kita dengan baik dan benar. Tidak pakai kebebasan untuk berbuat dosa, tetapi pakai kebebasan untuk mengabdi. Mengabdi kepada orang lain. Mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada sesama kita. Pada waktu Yohanes membaptis orang, datang kepada dia prajurit-prajurit, datang kepada dia pemungut bea cukai, dan datang kepada dia warga masyarakat. 3 kunci tadi. Pejabat diwakili oleh prajurit-prajurit, pemegang kendali ekonomi diwakili oleh bea cukai, para bea cukai, dan warga diwakili oleh rakyat yang datang kepada dia. Mereka tanya kepada Yohanes, apa yang kami mesti buat Yohanes supaya kami dapat hidup baik? Prajurit tanya kepada Yohanes. Apa yang Yohanes jawab? Puaskanlah dirimu dengan gajimu. Puaskan dirimu dengan gajimu. Jangan curi-curi lagi. Cukupkan dirimu dengan gaji. Saya pikir di Indonesia ini hampir semua pegawai tidak cukupkan diri dengan gaji ya. Sudah dapat gaji cukup, masih lagi cari peluang untuk curi. Ya, no? Ya. Yang kedua, bea cukai datang tanya kepada Yohanes, apa yang kami mesti buat? Yohanes jawab, jangan menagih lebih banyak. Tagih yang benar. Kita juga semua tahu, hampir semua pedagang-pedagang di sini takut dengan pajak, ya kan? Takut dengan pajak. Mengapa takut? Ya kita semua tahu, Bapak Ibu tahu. Tapi Yohanes mengatakan jangan tagih lebih banyak. Lalu warga datang kepada dia juga. Yohanes, kami mesti buat apa? Yohanes bilang begini, kalau kau punya baju ada 2, beri 1 kepada kau punya tetangga. Kalau kau ada makanan di rumah, bagi kepada kau punya tetangga. Ini cara hidup dengan memakai kebebasan kita untuk mengabdi kepada orang lain. Dan hanya dengan cara itu kita akan sampai kepada satu negara kehidupan bersama yang adil, yang damai, yang rukun, yang dihiasi oleh cinta kasih, dihiasi oleh persaudaraan yang lebih luas, dan keadaan yang lebih berperi kemanusiaan. Kita sudah merdeka secara politik, kini kita punya kewajiban untuk membangun kerukunan,
membangun perdamaian, membangun keadilan, membangun peri kemanusiaan, membangun satu persaudaraan yang lebih luas. Dan kita mesti tahu dan kita mesti sadar bahwa kita masih sangat jauh dari apa yang kita cita-citakan ini, karena kita belum hidup sebagai satu keluarga, bangsa keluarga besar. Kita masih hidup di dalam sekat agama, sekat etnis, sekat suku, dan tiap saat bisa saling bergesekan. Kita mesti berjuang untuk menghapus semuanya itu. Kita menghiasi bangsa dan negara kita dengan wajah cinta kasih, kerukunan, dan damai.